Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 8. Hari ini kita akan pelajari tentang sistem ekresi pada manusia. Untuk lebih lengkapnya, Ibu akan menjelaskan pada pembelajaran hari ini. Nah, proses pengeluaran pada manusia itu dibagi jadi 3 ya. Nama prosesnya yaitu defekasi, ekresi, dan sekresi. Nah, penjelasannya adalah defekasi itu adalah proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan. Jadi hasil proses pencernaan makanan yang dikeluarkan itu disebut defekasi, yang hasilnya adalah berupa tinja ya. Yang dikeluarkan adalah sisa-sisa pencernaan. Yang kedua adalah ekresi. Ekresi itu adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak berguna lagi. Jadi hasil metabolisme yang tidak dipakai lagi itu akan dibuang melalui sistem ekresi. Yang ketiga itu adalah sekresi. Sekresi ini adalah proses pengeluaran zat oleh kelenjar yang masih dapat digunakan di dalam tubuh ya. Jadi masih berguna di dalam tubuh. Contohnya itu adalah hormon dan enzim ya. Ini adalah 3 proses pengeluaran zat pada manusia. Nah, hari ini kita akan pelajari ekresinya ya. Organ ekresi pada manusia. Organ ekresi pada manusia itu dibagi menjadi 4 ya, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Nah, ini namanya ekresi kan tadi pengeluaran sisa metabolisme. Maka ada zat yang dikeluarkan oleh organ ekresi tersebut. Contohnya pada ginjal yang dikeluarkan itu berupa urin ya. Pada kulit yang dikeluarkan berupa keringat. Pada paru-paru yang dikeluarkan adalah karbon dioksida dan air ya, atau H2O. Yang keempat, hati yang dikeluarkan atau yang diekresikan adalah cairan empedu. Diingat ya, ini adalah 4 organ ekresi pada manusia beserta zat yang dikeluarkannya. Nah, berikutnya ini adalah penampang ginjal ya. Ginjal di dalam tubuh ini seperti ini ya, berjumlah sepasang ya. Jadi jumlahnya ini adalah sepasang, kiri dan kanan. Berbentuk seperti kacang ya. Jadi bisa kebayang ya, ini bentuknya seperti kacang. Nah, ada 2, kiri dan kanan, bentuknya seperti kacang. Dan setiap ginjal panjangnya 6 sampai 7,5 cm. Tebalnya 1,5 sampai 2,5 cm dan beratnya kira-kira sekitar 140 gram. Dan kedua ginjal ini dibungkus oleh lapisan lemak, yaitu lemak perirenal dan lemak pararenal ya. Jadi dilapisi oleh lemak ini. Ini yang kuning adalah lemak ya, jadi dilapisi oleh lemak. Nah, lalu yang ke bawah ini ada saluran. Nah, 2 ini saluran yang panjang ini disebutnya adalah ureter. Apa sih fungsi ureter? Fungsi ureter adalah sebagai saluran pengeluaran dari ginjal menuju kantong kemih ya. Jadi ureter ini mengeluarkan urin ya dari ginjal menuju kantung kemih. Ya, lalu bedakan dengan uretra. Uretra itu adalah pengeluaran urin keluar tubuh ya. Jadi ini sudah dikeluarkan keluar tubuh ya. Itu disebut saluran uretra. Saluran yang mengeluarkan urin keluar tubuh. Sementara ureter pengeluaran urin dari ginjal menuju kantong kemih. Ini kantong kemih ini adalah penampungan sementara urin ya. Kantong penampungan sementara urin. Ini adalah bagian dari ginjal ya. Perhatikan. Nah, ini jika ginjalnya dibelah ya. Jika ginjalnya dibelah atau tadi yang seperti kacang ginjal kita itu diiris, maka akan terlihat seperti gambar berikut ini ya, yang besar ini.
Ini gambarnya seperti ini. Nah, ini ureternya ya, yang tadi ini yang panjang ini adalah ureter. Tempat keluarnya urin dari ginjal, ini ginjal menuju tadi apa? Kantong kemih. Nah, ini bagian-bagian ginjalnya ya. Yang pertama ini adalah korteks ya, ini korteks yang pertama. Kalau dilihat dari gambar yang besar itu ini korteks ya. Ini pinggir-pinggir sini ini adalah korteks. Ini korteks. Nah, lalu modula itu adalah yang buletan nomor 2 ini nih namanya modula. Kalau di yang besar modula itu ini yang kotak-kotak ini ya, bulat-bulat ini adalah korteks. Modula. Yang bulat-bulat ini adalah modula ya. Kalau korteks yang pinggir-pinggiran ini korteks ya. Lalu yang ketiga itu adalah pelvis renalis. Ini nomor 3 pelvis renalis. Kalau di sini itu adalah ini ya, ini pelvis renalis. Nah, ini pelvis renalis. Lalu yang panjang ini adalah ureter ya. Ini adalah bagian ginjal jika diiris, yaitu ada korteks ya, yang luar hampir ke kulit nih korteks. Lalu bulatannya ini adalah medula. Lalu ada namanya pelvis ya, yang putih-putih ini pelvis ya, pelvis renalis. Nah, ini ada fungsinya ya, ibu akan singkat. Tadi ada korteks ya, yang nomor 1 ini korteks. Nah, korteks ini fungsinya adalah bagian ginjal yang memiliki jutaan nefron ya, memiliki jutaan nefron yang terdiri dari badan Malpighi. Jadi nefronnya terdiri dari badan-badan Malpighi yang disusun oleh glomerulus dengan susunan glomerulus ya, dengan susunan glomerulus serta diselubungi oleh kapsul Bowman dan tubulus. Jadi di dalam korteks ini itu ada nefron yang terdiri dari badan Malpighi dengan susunan glomerulus yang diselubungi atau diselimuti oleh kapsul Bowman ya, itu adalah korteks. Karena dia ada jutaan nefron, maka fungsinya pasti untuk menyaring ya, menyaring darah agar menjadi urin ya. Yang pertama itu nanti ada urin primer dan urin sekunder. Nah, korteks ini adalah penyaringan pertama. Lalu yang kedua itu adalah medula. Medula itu bagian ginjal yang memiliki beberapa badan berbentuk piramida ya. Ini seperti kotak-kotak ini adalah medula atau kerucut yang terdapat lengkung Henle yang menjadi penghubung. Jadi fungsi medula ini adalah penghubung antara tubulus cortotus proximal dan tubulus distal. Oke, sini adalah medula. Ini adalah yang terdapat lengkung Henle ya. Lalu yang ketiga itu adalah pelvis. Nah, pelvis ini seperti fungsinya itu adalah augmentasi ya, nama istilahnya, atau penampungan sementara urin ya. Jadi urin sebelum ke kantong kemih dia ditampung dulu sementara di pelvis. Nah, maka itu setelah pelvis itu ada ureter ya ini. Nah, karena fungsi pelvis itu penampungan sementara. Jadi jika disederhanakan, korteks itu tempat filtrasi atau penyaringan, modula itu tempat reabsorpsi atau penyerapan kembali urin ya. Pelvis itu tempat penampungan sementara urin sebelum dialirkan atau dibuang ke kantong kemih. Nah, ini ada fungsi ginjal ya. Fungsi ginjal itu adalah yang pertama menyaring, membersihkan darah, jadi menyaring darah menjadi urin, mendaur ulang air, mineral gizi dan glukosa, lalu mengatur volume darah dan menjaga pH darah, mengatur keseimbangan kandungan kimia darah, yang terakhir adalah menghasilkan hormon. Ini adalah fungsi-fungsi dari ginjal. Yang awal tadi kita telah membahas tentang struktur ginjal ya, ada korteks, ada medula dan ada pelvis. Nah, jika ginjalnya itu
dibelah lagi atau digambarkan bagian nefronnya ya, tadi yang ada di korteknya dibelah, lalu di situ ada susunan nefron. Nah, nefronnya itu terdiri dari beberapa bagian. Nah, jadi dalam ginjal ada beberapa bagian lagi ya. Ginjal diiris ada korteks medula pelvis. Nah, lalu di korteks itu ada nefron. Nah, nefronnya itu gambarnya seperti ini, susunannya ya. Nah, susunan nefron bagian-bagian ginjal itu seperti ini. Yang pertama, yang paling penting itu adalah yang bulatan-bulatan ini ya. Ini bulatan ini disebutnya adalah glomerulus ya. Tadi glomerulus itu tersusun atas nefron-nefron. Jadi dalam glomerulus ini ada nefron, lalu dibungkus nih, glomerulusnya dibungkus. Nama pembungkusnya adalah kapsul Bowman. Ya, jadi glomerulus berisi nefron dibungkus oleh kapsul Bowman. Ya, fungsinya ini adalah sebagai filtrasi. Maka bagian sini yang bulatan glomerulus ini ingat fungsinya itu adalah filtrasi. Filtrasi itu adalah proses penyaringan darah menjadi urin primer ya. Lalu yang berikutnya jalan nih, urinnya keluar ke sini. Lalu urinnya keluar, di sini ada yang namanya tubulus proksimal. Nah, di tubulus proksimal ini terjadi peristiwa reabsorpsi ya. Reabsorpsi. Ini filtrasi itu tadi apa? Penyaringan ya. Penyaringan. Reabsorpsi ini penyerapan kembali. Penyerapan kembali urin. Ya, jadi hasil dari filtrasi itu adalah urin primer ya. Di sini nih di glomerulus hasilnya adalah urin primer. Lalu hasil dari reabsorpsi itu adalah urin sekunder. Nah, lalu jalan dari tubulus proksimal ke lengkung Henle, lalu dia akan ke tubulus distal. Nah, tubulus distal ini peristiwanya disebut augmentasi. Ya, atau augmentasi tadi penampungan sementara urin ya, lalu sebelum dikeluarkan ke ureter ya. Ini adalah gambaran dari peristiwa penyaringan darah belum menjadi urin ya, yaitu ada glomerulus, lalu tubulus proksimal, lalu melewati lengkung Henle menuju ke tubulus distal, lalu dikeluarkan melalui ureter menuju kantong kemih ya, seperti itu. Dan dikumpulkan dulu di tubulus collectivus ya. Tubulus collectivus dikumpulkan. Nah, jika digambarkan secara sederhana yang tadi Ibu jelaskan, prosesnya terdiri dari filtrasi. Diingat ya, awal tadi Ibu udah jelaskan filtrasi, lalu ada reabsorpsi, lalu ada augmentasi. Filtrasi itu adalah darah yang disaring ya. Darah disaring lalu dihasilkan tadi apa Ibu bilang? Urin primer ya, diingat ya. Urin primer di sini. Nah, urin primer ini masih mengandung ya, yang ini yang tersaring ya, penyaringan yang tersaring itu ini disaring. Darahnya disaring, yaitu yang disaring adalah air, glukosa, asam amino, dan urea. Ini disaring di filtrasi yang hasilnya adalah urin primer. Lalu urin primer akan diserap kembali ya. Yang diserapnya itu adalah air, glukosa, dan amino yang masih ada ya. Ini hasilnya adalah tadi Ibu bilang urin sekunder. Ya, ini Ibu ulang lagi biar makin jelas ya. Lalu yang ketiga itu augmentasi. Nah, augmentasi ini adalah penambahan zat ya, atau pengumpulan urin. Sebelum dikeluarkan urin ini ditambahkan zat.
ya, yang ditambah penambahan kadar zat atau pengeluaran yang ditambahkannya itu adalah urea dan air. Nah, ini baru augmentasi adalah urin sesungguhnya. Urin sesungguhnya ya yang akan dikeluarkan. Nah, ini adalah 3 proses ya dari pembentukan urin atau penyaringan darah oleh ginjal. Nah, secara garis besar ya, ini yang tadi yang bulatan tadi ya, ini disebutnya glomerulus. Glomerulus itu tempat filtrasi atau penyaringan. Lalu ada tubulus proksimal tadi ya, tubulus proksimal itu tempat reabsorpsi. Lalu ada lengkung Henle, lalu dari lengkung Henle menuju tubulus cortotus distal. Cortotus distal ini adalah tempat augmentasi. Lalu setelah ditampung atau ditambahkan zat ke tubulus collectivus. Collectivus ya, tubulus collectivus ini sebagai penampungan urin sementara sebelum dibuang ke ureter, kantong kemih dan ke uretra ya. Ini proses-proses dari penyaringan urin. Ingat, ada filtrasi, reabsorpsi, augmentasi. Filtrasi penyaringan, reabsorpsi penyerapan kembali, augmentasi itu adalah penambahan zat atau pengumpulan urin. Nah, ini disederhanakan lagi ya, mekanismenya, prosesnya ya, yang tadi Ibu udah jelaskan, disederhanakan. Darah, jadi ada darah disaring di glomerulus. Jadi kalau ada yang nanya, kalau soalnya nanya tempat penyaringan darah itu di mana? Tempatnya di glomerulus ya. Glomerulus tuh yang bulet-buletan ini ya, yang di dalamnya ada nefron, badan Malpighi yang dibungkus oleh kapsul Bowman. Hasilnya apa? Hasilnya itu adalah filtrat ya. Filtrat tadi seperti Ibu bilang urin primer yang mengandung air, garam, asam amino, glukosa dan urea. Lalu habis di glomerulus di mana? Tubulus proksimal. Hasilnya urin sekunder, lalu ke tubulus distal, hasilnya urin tersier atau urin sebenarnya, lalu ditampung di tubulus collectivus, lalu ke pelvis, lalu dikeluarkan melalui lewat ureter dan dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Jadi bedanya ureter sama uretra, kalau ureter itu pengeluaran dari pelvis ke kantong kemih. Kalau uretra pengeluaran urin keluar tubuh ya. Ini ingat, ini adalah proses mekanisme pembentukan urin. Ibu udah ulang dan jelaskan sebanyak 3 kali ya. Ini adalah tabelnya, tabel sederhananya. Jadi filtrasi tempat di glomerulus. Zatnya adalah yang disaring adalah sel darah merah ya, sel-sel darah dan molekul protein. Hasilnya urin primer. Reabsorpsi ini tempatnya di tubulus proksimal ya. Ini hasilnya ada asam amino, ion-ion anorganik, glukosa, dan hasilnya adalah urin sekunder ya. Augmentasi itu di tubulus distal. Ini hasilnya ada ion kalium, amoniak ya dan urea. Hasilnya urin tersier atau urin sebenarnya atau urin sungguhnya ya. Ini tabel sederhananya dari mekanisme penyaringan darah, pembentukan urin. Karena adalah faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin ya. Faktor yang mempengaruhi urinnya tuh keluarnya banyak sedikit gitu ya. Yang pertama itu faktor internal, itu adalah hormon ya, faktor hormon insulinnya. Lalu kondisi psikologisnya ya, stres, senang, bahagia itu mempengaruhi ya, itu namanya psikologis. Faktor eksternalnya itu adalah suhu, dingin, panas ya. Lalu konsumsi garam, nih kamu makan banyak garam apa enggak, jumlah air yang diminum, lalu konsumsi alkohol dan kafein. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin. Ya, urinnya sehat tidak, banyak atau sedikit. Nah, ini beberapa penyakit ya atau kelainan-kelainan pada ginjal, yaitu nefritis. Ini adalah kerusakan bagian glomerulus. Jadi bagian penyaringannya ya, tadi glomerulus itu kan tempat penyaringannya rusak ya, diakibatkan oleh alergi racun atau kuman. Ya, penyebabnya adalah bakteri nih, Streptococcus
merusak nefron, itu nefritis, maka itu merusaknya nefron. Jadi nama penyakitnya nefritis. Pengobatannya dengan cangkok ginjal atau cuci darah. Ya, jadi ginjalnya tuh memang sudah rusak parah ya. Kalau di nefritis kan nefron itu penyaring. Kalau penyaringnya udah rusak udah nggak bisa diperbaiki, jadi jalan satu-satunya ginjalnya harus dicangkok atau dicuci darah secara rutin ya. Jadi rawatlah ginjal kalian secara baik. Lalu yang berikutnya itu adalah batu ginjal. Ini sering disebut adanya batu ya, batu pada ginjal. Sebenarnya batunya itu berupa kalsium ya, garam-garam kalsium. Batunya itu terdiri dari garam kalsium. Biasanya terdapat di dalam rongga ginjal atau kantung kemih. Penyebabnya terlalu banyak mengkonsumsi garam ya, garam mineral. Ini kan kalsiumnya, garam mineral terlalu banyak sehingga mengendap membentuk batu di rongga ginjal atau kantung kemih. Dan biasanya ini karena terlalu sedikit mengkonsumsi air ya. Ingat, kita harus 8 gelas sehari ya. Makin banyak lebih baik ya. Terlalu sedikit mengkonsumsi sehingga mengakibatkan batu ginjal. Jadi rawat dengan banyak minum air putih ya, jangan banyak minum bersoda. Pencegahannya seperti tadi ya, selalu memperbanyak minum air putih, hindari minum minuman kemasan yang tidak bagus yang berwarna ya. Lakukan olahraga secara rutin dan tidak menahan buang air kecil. Jadi jika ditahan tidak baik harus dibuang jika merasa ingin buang air kecil. Pengobatannya ini dapat diatasi dengan pembedahan atau sinar laser. Jadi ditembak ya. Batunya itu ditembak oleh sinar laser sehingga pecah atau dengan cara dibedah lalu diambil ya. Ini adalah pengobatan saat ini untuk batu ginjal. Lalu yang berikutnya adalah diabetes mellitus. Ini pasti kalian udah tahu, yaitu gula darah ya. Kadar glukosa, gula itu kan glukosa dalam darahnya tinggi. Jadi cara pencegahannya mengontrol kebiasaan makan. Jadi makannya yang terlalu manis atau yang sehat ya. Gizi seimbang, intinya gizinya seimbang. Pengobatannya diberi insulin ya. Ini hormon insulin. Lalu diet ya, diet rutin untuk menurunkan kadar gula. Jadi jangan terlalu banyak mengkonsumsi glukosa. Lalu yang berikutnya albuminuria ya. Ini adanya molekul albumin ya dan protein lain, albumin dan protein lain dalam urin. Penyebabnya adalah kerusakan filtrasi ya. Tadi kalau filtrasi itu apa? Berarti glomerulus ya yang rusak ya. Pencegahannya minum 8 gelas sehari. Seperti tadi yang ibu bilang, tidak mengkonsumsi hanya salah satu zat gizi saja secara berlebihan. Jadi nggak mengkonsumsi protein secara berlebihan. Jadi semua makanan itu harus seimbang. Protein, vitamin, ya glukosanya harus seimbang, nggak boleh berlebihan. Kalsium semua harus seimbang. Yang berlebihan itu tidak baik ya. Lalu yang terakhir, kelainan ginjal itu adalah gagal ginjal. Gagal ginjal terjadi jika salah satu ginjal tidak berfungsi. Tadi ginjal kita ada dua, namun jika satunya rusak, tinggal satu ya, maka itu disebutnya gagal ginjal. Kerusakan glomerulus menyebabkan penimbunan urea dalam tubuh dan kematian. Penyebabnya ya, lalu pengobatannya ya cangkok ginjal dan penggunaan ginjal tiruan ya. Ginjalnya dibuat tiruan hampir mirip dengan asli lalu dikembalikan dicangkok ya ke tubuh kita seperti itu ya. Jadi ginjal nih nggak bisa diganti ya, perannya itu sangat penting. Jadi jaga kesehatan ginjal dengan cara olahraga, makan makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna, lalu minum air putih. Terima kasih sampai di sini ya. Ini ada tugasnya. Nanti Ibu akan kirim link pengiriman tugasnya. Ini soalnya ya ada 1 sampai 5. Nanti Ibu akan jelaskan di WA cara pengiriman jawaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.